yang dispesialkan, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka termasuk para penghafal Al-Quran yang mengamalkannya, sehingga disebut oleh Nabi adalah hamalatul Quran, para pembawa Al-Quran. Bukan berarti Qurannya dibawa kemana-mana, ya, dia selalu dimanapun berada dia bersama Al-Quran, karena dia mengamalkan Al-Quran. Ucapannya, tindak tanduknya, gerak-geriknya selalu dengan amalan-amalan Al-Quran. Dia juga termasuk para pembaca yang membersihkan hatinya dari sifat-sifat lalai dan dosa yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan dia juga termasuk orang-orang yang membaca, mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, menjaga makanan minuman dari yang haram, yaitu termasuk juga ahli-ahli Al-Quran. Namanya juga ahli, ya subhanallah, luar biasa. Ahli beda dengan tukang, ya. Tingkatannya ahli ya lebih, ya mumpuni, berarti dia menguasai Al-Quran, ya. Bukan hanya sebatas kita hanya membaca, ya, membaca saja dapat fadilah keutamaan. Ya, pertemuan lalu sampai itu nomor 21 dia. Sekarang nomor 22, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran, nomor 23. Ahlul Quran ahlullah. Ahlul Quran ahlullah. Artinya ahli-ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini redaksinya masih sama dengan yang nomor 22, ya. Nomor 24, inna li sahibil Qur'ani inda kulli khatmin da'watun mustajabatun wa syajaratun fil jannah law anna ghurban tara min asliha lam yantahi ila far'iha hatta yudrikahul hirab. Hadis Fadailul Quran nomor 24. Inna li sahibil Qur'ani, sesungguhnya bagi sahabat-sahabat Quran, bagi sahabat-sahabat Quran, inda kulli khatmin, ketika ia mengkhatamkan Al-Quran, da'watun mustajabatun, maka doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syajaratun fil jannati, dan pohon di surga. Lau anna gharaban tara, seumpama burung gagak yang terbang, min asliha, dari akarnya, dari dasar, dari bawah, lam yantahi, tidak akan sampai, ila far'iha, kepada cabangnya, ya,
cabang atau ranting-ranting pohonnya gitu ya. Hatta yudrikahul hirab, sehingga sampai menemui tuanya, jadi keburu tua. Nah, subhanallah, ini hadis ya luar biasa. Hadiah reward dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang istiqomah dengan Al-Qur'an, yang konsen dengan Al-Qur'an. Inna li sahibil Qur'ani, sesungguhnya bagi sahabat-sahabat Quran. Kenapa disebut sahabat Quran? Karena dia selalu hidupnya itu bersama dengan Al-Quran, sehingga disebut dengan sahabat. Namanya juga sahabat, sebagai kita punya kawan sahabat, pasti sangat dekat sekali. Sahabat saya, sahib saya, berarti hubungannya sangat dekat sekali ya. Jadi selalu hidupnya bersama Al-Quran. Bagi sahabat-sahabat Quran, inda kulli khatmin, ketika dia mengkhatamkan Al-Quran, menamatkan Al-Quran, dia baca sampai khatam. Nah, sehingga suka ada sebut dengan di pesantren Quran suka ada namanya khataman Quran ya. Ada berapa orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang baca. Ini juz 1, ini juz 2, juz 3, juz 4, terus seterusnya ya, khatam gitu ya. Di pesantren kawan saya di Sumedang itu pesantren Quran, sering banyak orang-orang yang datang ke pesantren itu ya dari kalangan pengusaha, pejabat, sengaja datang ke pesantren minta didoakan supaya usahanya maju gitu ya. Yaitu dawamnya kawan saya itu sama santrinya gitu aja, khataman Quran. Nanti dikhususkan untuk bapak anu, keluarga anu gitu ya. Jadi ya, alhamdulillah banyak yang berhasil yang seperti itu ya, khataman Quran. Jadi mengkhatamkan pada waktu itu ya, bersama-sama gitu ya. Ya kalau sendiri mah lama gitu ya, sendiri mau khatam Quran berapa bulan pada kayak ya, berapa bulan gitu, ada yang berapa tahun gitu. Aduh, kalau berapa tahun mah kabina-bina ya. Kalau bersama ya setahun 2 kali 3 kali lah khatam gitulah Quran. Barangkali untuk motivasi diri sendiri nggak apa-apa ditulis itu. Saya sudah khatam sekian kali. Saya iseng-iseng nulis di Quran belakangnya terkait. Punten itu Pak. Ya untuk motivasi aja. Udah 46 kali khatam Quran gitu ya. Gitu untuk motivasi aja. Tulis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, khatam. Ntar ngulang lagi gitu, menghansa lagi gitu ya. Ya bacanya ya selonggarnya kita. Kadang-kadang kalau lagi kerja emang susah juga istirahat ya. Akhirnya asal tandain aja sama ke sekolah. Tadi sekolah lagi jam kosong baca gitu. Lagi baca lumayan dapat selembar 2 lembar gitu. Ya pelan aja bacanya, takutnya ria lagi. Ya lagi longgar-longgar baca gitu. Daripada melamun ngobrol ngelantur sana sini sama nggak ada manfaatnya, ya mendingan baca Quran gitu ya. Ya. Jadi bagi sahabat-sahabat Quran ketika dia mengkhatamkan Al-Quran ya, ini banyak keutamaan-keutamaan orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Di antaranya orang-orang yang mengkhatamkan Quran
itu didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 60.000 malaikat mendoakan kepada orang-orang yang istiqomah dia mengkhatamkan Al-Quran. Ya, dalam hadis lain dikatakan, jika seseorang mengkhatamkan pada siang harinya, maka malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan jika dia mengkhatamkannya pada malam harinya, maka malaikat akan mendoakannya hingga waktu subuh. Subhanallah. Ini didoakan oleh malaikat, ya, bukan manusia. Ya, masya Allah. Yang kedua, keutamaan yang orang yang mengkhatamkan Quran, doanya diijabah tadi nanti, ya. Doanya mustajab. Barang siapa yang selesai melaksanakan sholat fardu, maka dialah doa-doa yang mustajab. Dan barang siapa selesai membaca Quran, maka dia juga termasuk mustajab. Ya, jadi habis sholat fardu jangan lantas jalan, ya, baca dulu Allahumma antas salam, habis sholat jangan langsung pergi, ya. Wirid dulu, doa dulu, karena itu waktu-waktu mustajabah. Ya, masya Allah. Kan suka ada juga yang habis sholat ya langsung pergi saja gitu ya. Emang sih kalau di Mekah Madinah kita emang habis sholat emang nggak ada wirid ya pada kayak misalnya ya. Jadi selesai itu ya udah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya sudah, nggak ada zikiran begitu kayak di kita gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga kalau dia zikirnya sir gitu ya. Itu waktu-waktunya mustajabah habis selesai sholat fardu dan selesai membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya mengkhatamkan Quran saja, habis baca Quran juga doa, termasuk waktunya, waktu diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan mengkhatamkan Quran akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika khataman Quran, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu atau rahmat akan hadir ketika ada khataman Al-Quran. Ya, ada rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan hadir kepada orang-orang yang melaksanakan khataman Quran tadi. Kemudian yang keempatnya akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ketemu hadisnya ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mengkhatamkan Quran dengan wasilah asbab kitab suci Al-Quran. Nanti akan ketemu hadisnya ya. Kemudian yang kelimanya, keutamaan yang mengkhatamkan Quran itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, ayyul amal ya Allah ya Rasulullah, kira-kira keutamaan apa? Apa yang paling utama? Amalan apa yang paling utama? Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, amalan yang paling utama adalah al-hal wal murtahal. Apa itu al-hal wal murtahal? Kata beliau, orang-orang yang istiqomah dia membaca Quran, kemudian sampai khatam dan dia mengulanginya lagi. Gitu ya, itu termasuk al-hal wal murtahal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tentunya banyak juga hadis yang lain, misalkan amalan yang paling utama apa? Itu lisan, lidah yang salim ya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang menjaga lidahnya ya dan tangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun termasuk amalan yang paling utama. Ya.
Jadi orang-orang yang mengkhatamkan Quran, bagi sahabat yang mengkhatamkan Quran, dakwatun mustajabatun, maka doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doanya. Ya. Wa syajaratun fil jannati, dan seumpama pohon di surga. Ya, dia juga bagi sahabat Quran yang mengkhatamkan Quran, dia akan mendapatkan hadiah sebuah pohon di surga. Masya Allah, di surga, pohon di surga. Berarti di surga ada pohon ya Pak? Ternyata saya dapat keterangan juga bahwa Sidratul Muntaha itu, ya, ketika Nabi Isra wal Mi'raj sampai ke langit ketujuh, ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, kan ayatnya surah An-Najm. Indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh Rasulullah SAW telah melihat malaikat Jibril alaihissalam yang dengan rupa yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di sampingnya mengalir surga. Masya Allah. Ternyata itu ada keterangan bahwa Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha itu ada pohon raksasa. Jadi yang tembus ya sampai Sidratul Muntaha itu pohon. Makanya secara bahasa Sidroh itu artinya kan daun, ya. Jadi puncak dari Sidratul Muntaha itu adalah pohon raksasa. Masya Allah, ada pohon, ya, tentunya tidak akan bisa kita bayangkan dengan akal kita, ya, kan surga. Kan kalau surga itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak kita bisa bayangkan dengan pohon-pohon yang besar-besar kayak di Kalimantan gitu, itu menjulang tinggi, ya. Oh itu, ya, itu di dunia saja coba ada pohon besar tuh, ya, mungkin kayak di film Avatar senamnya kan ada tuh pohon yang besar tuh, ya, di bawahnya dipakai buat gua-gua gitu, ya, tempat-tempat gitu, ya. Itu pohonnya sangat besar sekali. Yaitu di dunia saja udah segitu indahnya tuh pohon besar, pohon raksasa. Ya, itu kan sering ada yang meja-meja yang diameternya lebar-lebar gitu, ya. Itu dari Kalimantan, pohon jati, itu gambarannya Masya Allah. Itu di dunia saja pohon itu segitu indahnya, menjulang tinggi, raksasa. Apalagi ini di surga, Masya Allah, seperti apa itu pohon, ya. Jadi dapat hadiah reward dari Allah Subhanahu wa taala sebuah pohon nanti di surga. Dan pohonnya itu lau anna gharaban, kalau seumpama ada burungnya mesti disebut burung gagak. Kenapa disebut burung gagak? Karena burung gagak itu burung yang kuat, ya. Kenapa bukan burung pipit gitu atau burung terkukur gitu, ya? Ini burungnya burung gagak, ya, yang hebat, kuat, gagah gitu, ya. Seumpama burung gagak yang terbang min asli, dari dasarnya, dari akarnya. Lam yantahi ila far'iyah, tidak akan dia sampai kepada ranting pohonnya. Jadi dari akar mau ke ranting, kan ada ranting pohon itu, ya. Mau ke ranting saja nggak akan sampai-sampai. Hatta yudrikahul hirab, sampai dia tua, jadi keburu tua di jalan. Masya Allah. Berarti saking besarnya, saking tingginya itu pohon di perjalanan burung gagak yang kecepatannya, jarak tempuhnya lebih cepat, ya, dari manusia. Burung gagak itu nggak sampai, mau dari akar mau ke ranting saja nggak sampai keburu tua di jalan, lama terus gitu, ya, di perjalanan, tengah perjalanannya, ya, sampai tua di jalan berarti berapa tahun perjalanan berarti mungkin itu, ya.
Kalau diganggu itu burung gagak yang jarak tempuhnya jauh, apalagi manusia. dari Depok mau ke Jogja misalkan berapa jam, berapa hari perjalanan, kita nggak tua-tua. Ya, ini masya Allah, yaitu gambaran surga. Berarti saking besarnya, saking tingginya raksasa itu pohon yang ada di surga itu, masya Allah. Kita nggak bisa betul-betul tidak bisa membayangkan dengan akal kita, ya, dengan pandangan kita. Itulah hadiah reward dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sahih Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Dia doanya mustajab. Kemudian dia dapat hadiah reward pohon dari Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di surga, gitu ya. Ya kalau doanya udah baca Quran, khatam Quran nggak diijabah juga, ya kita perlu introspeksi lagi, apa ada yang salah. Ya kan, doa itu ada tiga, ada yang Allah langsung kabulkan, ada yang ditunda, ada yang diganti doa itu kan, ya. Husnuzon saja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita makan nggak sabaran gitu ya. Ya, ngambek. Allah kasih hujan terus ngambek nih. Tempat usahanya diacak-acak, dilempar-lempar, marah karena hujan dulu nggak bisa usaha. Astagfirullahaladzim. Ada di TikTok ibu-ibu ya marah ya. Marah mau jualan, hujan terus, akhirnya dilempar-lempar itu barang-barangnya. Allah karim. Ya, satu hadis lagi ya. Nomor 25. Inna liqaril Qur'an da'watun mustajabatun fa in syaa sahibuha ajalaha fid dunya wa in syaa akharaha ilal akhirati. Inna liqaril Qur'an, sesungguhnya bagi para pembaca Al-Qur'an, dakwatun mustajabatun, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa, maka apabila berkehendak atau apabila mau, sahibuha, bagi sahabat-sahabat Quran itu, ajalaha, dipercepat, mempercepatnya dunia di dunia, wa in syaa akharaha ilal akhirati, dan jika berkehendak atau jika mau diakhirkan atau ditunda sampai akhirat. Jadi bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, inna liqari'il Quran, bagi para pembaca Al-Quran, kalau tadi mengkhatamkan para pembaca juga sama, termasuk itu juga doa-doanya ketika selesai baca dia doa, termasuk waktu-waktunya mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia berkehendak, ingin keinginannya, doa-doanya dipercepat di dunia, Allah kabulkan. Kalau ingin nanti di akhirat, Allah akan kabulkan. Saya pengen di dunia saja, ya Allah dikabulkannya, Allah kasih. Sama nanti saja di akhirat, Allah pun akan kabulkan segala permintaan bagi orang-orang yang istiqomah dengan bacaan Al-Quran, orang-orang yang istiqomah dengan mengkhatamkan Al-Quran. Saking Allah sayangnya kepada orang-orang yang istiqomah dengan Al-Qurannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu terus kita bersama dengan Al-Quran. Kita istiqomah bacanya pagi, siang, malam, ya, baca. Ya. Dan nanti akan Quran yang kita baca itu akan jadi syafaat. Bagaimana Quran akan jadi syafaat penolong bagi kita nanti di hari kiamat kalau kita Qurannya hanya jadi pajangan saja, taruh saja, nggak pernah dibuka, atau dibukanya Ramadan saja misalkan, tapi alhamdulillah masih mending juga ya, masih mending dibuka bulan suci Ramadan.
Di luar Ramadan nggak pernah dibuka dompet, pas Ramadan dibuka tuh Quran. Bukan dibuka saja, dibaca maksudnya gitu ya, dibaca pas Ramadan. Masya Allah, masih alhamdulillah gitu ya. Ya, hadirin bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran, menjadikan Quran sebagai sahabat, untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran Karim dan istiqomah di dalam mengkhatamkan Al-Quran, sehingga Al-Quran yang akan kita baca mendapatkan reward dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala.